kalau masuk ke masjid, kalau masuk ke rumah kan kita suruh ngucap salam. Sekarang bagaimana kalau masuk ke masjid? Setiap rumah, di setiap sudut ruangan Allah ciptakan setan yang namanya dasim. Dasim ini bikin kita malas untuk ibadah. Dasim ini bikin kita gemar tidur. Dasim ini bikin kita malas. Dasim ini hanya bisa lunglai, hanya bisa tepar dengan salam yang Bapak baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kan umumnya kadang-kadang kita ngucapin salam kalau namu. Kita doain rumah orang, kita nggak pernah doain rumah kita. Maka ketika Bapak pulang ke rumah pun harus ucap salam, karena salam bukan ketika namu saja. Orang ketika salam biasanya diucap pas ibu, bapak namu ke rumah orang. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu toh. Tapi ketika Bapak masuk ke rumah sendiri, Bapak nggak pernah berdoa buat orang yang ada di dalam rumah. Berarti Bapak doain rumah orang, nggak pernah doain rumah sendiri. Assalamualaikum itu bikin dasim, jin, setan yang ada di rumah itu terbirit-birit dan lemes. Sekarang bagaimana kalau kita masuk masjid? Al-masajidu buyutullah. Ini dalam kitab Taisirul Khalaq. Masjid itu adalah rumah Allah. Fayatlubul masyu ilaiha. Orang yang ke masjid itu pun sunnah untuk mengucapkan salam. Kalau tidak ada orang di dalam masjid, berarti salam kita buat jin dan malaikat yang ada di masjid. Karena masjid tidak pernah kosong dari jin dan malaikat. Maka salamnya tentu berbeda dengan salam ketika Bapak masuk ke masjid banyak orang. Wat taslimu walau khola. Orang yang masuk masjid itu sunnah ngucap salam walau khola, sekalipun sepi nggak ada orang. Kenapa? Karena al masjid minan nas li'annahu la yahlu minal jinni wal malaikah. Masjid itu nggak pernah sunyi, nggak pernah sepi dari jin dan malaikat. Bapak pernah sering dengar nggak orang tidur di masjid nggak cuci kaki, ngiler? Itu biasanya ada yang mindahin tuh ke kurung batang. Dia tidur di masjidnya enak nih. Rupanya ketika dia tidur, dia nggak tahu ketika tempat dia tidur ada jin lagi sholat. Besok ketika dia bangun, tahu-tahu ada di dalam kurung batang. Dan ini benar. Kenapa benar? Walaupun ini Israiliyat, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an, nggak boleh percaya juga 100%, nggak boleh nggak percaya 100%. Tapi faktanya ada loh. Kalau Bapak di rumah ada kupu-kupu, biasanya mau ada apa Pak? Mau ada tamu. Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Tapi benar nggak tamu datang? Benar kadang-kadang ya. Maka ini namanya Israiliyat. Nggak boleh percaya 100%, nggak boleh nggak percaya juga 100%. Jadi 50-50. Kalau Bapak lagi ngaji nih duduk, terus ketimpahan cecek, biasanya mau dapat apa Pak? Mau dapat musibah. Maka dalam Al-Quran baca hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim, supaya nggak kejadian tuh musibah. Ini namanya Israiliyat. Di hadis nggak ada Pak, di Al-Quran nggak ada, tapi faktanya kadang-kadang benar. Maka benar ketika orang tidur dia kakinya kotor, terus dia ngiler, itu posisi dia tidur rupanya menghalangi sujudnya jin. Itu bisa dipindahin loh. Maka ketika Bapak masuk masjid, itu sunnah mengucapkan salam. Wa yusannu liman dakhala mahallan kholian ayyaqulas salamu. Orang yang masuk ke masjid itu sunnah ngucapin salam, tapi salamnya beda dengan assalamualaikum. Salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ketika Pak Mansur masuk nih, masuk ke masjid, masuk ke musola, sepi nih Pak Mansur, itu salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu nyaut yang di dalam Pak.
Ya Pak, insya Allah dapat pahala. Jadi bapak-bapak sekalian, masuk ke rumah sunnah ucap salam, masuk ke masjid, masuk ke musola, tetap sunnah salam. Kalau ada orang salamnya seperti biasa, kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hafal ya? Ya. Jadi supaya dapat pahala aja.